Bagi saya, Bandung bukan hanya sekedar nama kota saja, namun memiliki beberapa klaster UMKM yang menggerakkan roda perekonomian masyarakatnya, salah satunya Cibaduyut. Cibaduyut merupakan sentra pengrajin sepatu terpanjang di Indonesia. Ada sekitar 700 pengrajin sepatu di kawasan Cibaduyut. Sepatu bisa memberikan banyak kehidupan, bukan hanya sekedar bisnis, tapi sepatu bisa menjadi ikon dari Cibaduyut. Pada episode kali ini, kita akan membahas sentra sepatu paling populer di Bandung. Cibaduyut memiliki sejarah yang unik hanya di Soko Guru Explore. Sentra pengrajin sepatu di Cibaduyut mulai berkembang sejak tahun 1920. Dirintis oleh beberapa pengrajin yang awalnya bekerja sebagai tukang di toko-toko sepatu. Sentra sepatu Cibaduyut mulai berkembang pada tahun 1950 dengan 250 unit usaha pengrajin sepatu. Sentra industri kreatif sepatu Cibaduyut pernah menjadi salah satu pasar penjualan sepatu terpanjang di dunia. Bahkan sampai pemerintah RI meresmikan sentra industri sepatu Cibaduyut sebagai daerah tujuan wisata. Kali ini saya bertemu dengan Kang Andika yang sudah turun-temurun terjun ke dunia sepatu. Kenapa sih kalau zaman dulu kan wajib banget datang ke Cibaduyut untuk beli sepatu kalau lagi di Bandung. Sekarang tuh kerasa agak menurun nih antusiasmenya. Kira-kira menurut Kakang kenapa? Kalau dilihat dari sekarang, yang pertama munculnya online teh. Itu salah satu faktor yang benar-benar signifikan. Terus ini sekarang itu produksi sepatu nggak hanya di Cibaduyut. Ada di daerah Jawa juga ada, di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah ada, Jakarta juga sekarang malah udah ada gitu. Terus di ini Jabodetabek di wilayah Tangerang, Depok, Bekasi itu udah malah menjamur produksi sepatu, tapi lebih banyak untuk sneakers kayak gitu teh. Sneakers. Kalau Cibaduyut yang kayak Cibaduyut kayak gini, emang di Cibaduyut masih khasnya, emang di Cibaduyut masih belum ada lah di tempat lain gitu. Kalau khasnya Cibaduyut sendiri itu apa sih, Kang? Kalau khasnya itu sebenarnya pantofel teh, cuman karena orang tidak tahu konstruksi, pantofel yang kita lihat itu pantofel udah aja lem jadi. Sebenarnya itu ada konstruksi tertentu, pantofelnya ada yang pakai lem, cementing, ada yang dijahit, jahit ke bawah black stitch, jahit ke atas black stitch, sama yang Goodyear, yang beneh orang sini bilang itu. Beneh. Nah, boleh jelasin ada contohnya mungkin kayak ceplok tuh kayak gimana sih? Sol beneh sama coba jelaskan lebih lanjut. Aku penasaran nih. Ini teh. Ini ada beberapa sol ceplok. Ini sebenarnya sol jadi sol sneakers kalau orang luar. Kalau orang sini bilang apapun yang bentuknya udah jadi kayak gini jadi sol disebutnya ceplok. Karena tinggal diceplokin. Nah, itu. Tinggal dilem itu. Nah, untuk yang ini yang lainnya misalkan yang Goodyear. Nah, ini nih. Bukan Goodyear, ini Stitch Down. Orang sini bilang Rosel. Kalau ditanya Stitch Down bingung orang sini. Ini tuh kenapa disebutnya Stitch Down, Rosel? Kalau ini kan solnya nggak sol jadi sol gede tadinya, dipotong, ininya dijahit ke bawah. Oh iya, ini ada jahitannya. Jahit ke bawah itu pakai tangan teh, nggak pakai mesin. Dijahit ke bawah, muter, baru dipres. Ininya baru dihalusin lagi pakai ini. Kalau dulu nggak pakai mesin ini mesin gurinda, pakai beling kan? Itu pakai beling di sayap. Kaca bubuknya dibikin kayak bikin amplas manual gitu. Gitu digini. Gitu. Semua contoh ini teh bukan band, ini black stitch sebenarnya, cuman ininya mirip-mirip bahannya. Ada ini teh lebih memanfaatkan soalnya tuh kulit kerbau. Karena kenapa kulit kerbau itu lebih tebal mereka. Jadi itu khasnya beneh tuh yang berlapis solnya. Berlapis teh. Nanti di dalamnya tuh sebelum dipasang kayak gini, dicor tuh kayak semen di dalamnya tuh, kayak kayu-kayu gitu. Nah, dicor, ada jahitan ke dalam, ditambah lagi sol, baru dijahit lagi. Emang sedikit rumit sih teh, kayak gitu. Kebayang berat makanya sepatu-sepatu zaman dulu itu. Berat banget, plus orang di Cibaduyut sendiri, satu orang tuh maksimal 1 sepatu sehari. Kalau buat bandnya.
Itu pun belum tentu beres itu. Belum tentu beres. Piye teh ini teh kebetulan itu merek punya kita itu. Oke. PID sendiri kita punya ini sih filosofi ngambil dari Itali. Karena kenapa teh ngambil di Itali? Karena identik sepatu itu Itali kalau pemahaman saya. Cuman yang saya filosofinya apa? Sepatu Itali dengan Cibaduyut itu hampir sama gitu karakter ininya, kalau karakter zaman dulu tuh apa karakter konstruksinya. Jadi harapannya PID itu kan kaki, artinya itu dari bahasa Itali itu menguasai kembali peralas kakian Cibaduyut. Harapannya itu deh sebenarnya. Harapannya amin kan. Amin. Kalau dilihat-lihat tadi juga untuk desain-desainnya tetap mempertahankan, ada beberapa yang desain-desain lama tetap dipertahankan. Alasannya tuh apa, Kang? Ya teh, karena kita mengambil konsep klasik teh, vintage kayak gitu. Jadi desain-desain yang dulu pernah ada ini lagi dibikin lagi gitu. Terus kalau emang konstruksi kayak gitu pasti larinya nggak akan tipe-tipe apa kayak sneaker kayak gitu, jadi tipenya pasti jadul gitu kan. Klasik lah, pasti klasik. Biasanya yang pakai kan motor, biker, paling banter ya itu lah. Yang kantoran itu, kantoran kalau beli mahal-mahal kan sayang juga. Sayang juga. Cibaduyut tuh awalnya gimana sih? Sampai akhirnya dikenal di dunia, bahkan denger-denger nih banyak pengrajin-pengrajin Cibaduyut yang ditarik ke kota lain, bahkan bukan cuma kota, bahkan ke negara lain. Nah, itu tuh awalnya gimana sih Cibaduyut tuh? Nah, kalau detailnya sendiri, percis datangnya sepatu itu kurang paham ya. Nah, kalau dulu tuh tahun 80 ke bawah gitu kan, orang-orang Cibaduyut tuh ngerjain sepatu emang karena kebutuhan deh. Dulu kan di sini tuh sawah, kalau nggak petani ya tukang sepatu gitu. Ngerjainnya itu dulu hanya pantofel. Nih dibikin ke orang-orang daerah, ada yang ke rumah-rumah lah. Biasa UMKM apa? Handmade. Nah, itu ibu-ibu yang ngerjain, bapak-bapaknya bikin pasang sol, ibu-ibunya jahit ininya apa depan-depannya. Nah, itu tuh setelah beres, bapak-bapaknya kadang ibu-ibunya ngejajain ke alun-alun, kalau nggak Pasir Koja. Gimana tuh nyampe ke sananya? Kalau dulu karena keterbatasan ya, karena masih gelap, masih apa, pakai ini tuh, nampan, kalau nyiru gitu. Nampan, taruh di atas gitu kayak sekarang kan makanan. Nah, itu. Gitu tuh dulu sampai ke sana dijajarin. Dan dulu emang sepatu belum ada di mana-mana, baru ada di Cibaduyut itu yang bisa bikin si detail itu gitu. Bisa mirip-mirip sepatu luar negeri gitu. Itu teh. Apakah itu sebabnya juga sampai pengrajin-pengrajin sepatu Cibaduyut itu go internasional? Iya, teh, betul teh. Salah satunya ini karena keuletan plus apa kualitas, kan Cibaduyut itu dulu terkenal dengan kualitas ininya, handmade-nya. Kualitas tangannya tapi bisa jangka panjang. Yang ngerjain ini tuh yang tadi Teteh bilang tuh itu yang bisa ngerjain beneh Goodyear, Goodyear sama Blackstead. Kebanyakan Goodyear. Nah, itu udah jarang teh di sini. Udah jarang, plus rata-rata usia sepuh. Itu pun yang dibeli bukan sepatunya, orangnya yang dibawa. Orangnya dibawa ke Itali. Betul deh. Kalau sepatunya ya udah gitu aja seadanya gitu. Cibaduyut besar karena handmade-nya, tapi bagaimana dengan fasilitas mesin? Yuk simak langsung dengan narasumber yang satu ini, Kang Iwan Sundani, Unit Pelayanan Teknis Persepatuan Cibaduyut. Boleh jelasin sedikit nggak Pak, apa peranan dari UPT itu sendiri? Dan UPT itu kepanjangan dari apa sih Pak? UPT itu kepanjangan dari Unit Pelayanan Teknis, tapi sekarang berubah jadi Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Cibaduyut. Jadi panjang. Jadi panjang. Karena mungkin perubahan dengan regulasinya, peraturan ya. Keduanya mungkin untuk peranan UPT memberikan suatu pelayanan terhadap para IKM yang tidak mempunyai peralatan atau mesin. Kita tidak menutup kemungkinan baik dari kabupaten, pentingnya yang Jawa Barat ya, mau tidak terfokus bahwa ini harus orang Cibaduyut, tidak. Ini UPT terbuka untuk orang-orang Jawa Barat. Keduanya untuk peran kedua untuk memberikan fasilitas mesin udah, terus memberikan informasi, terus di sini memberikan pelayanan sewa gedung juga, terus informasi konsultasi juga.
untuk para IKM di sini bisa. Bisa. Namun, Jadi selain dari alat ada juga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh untuk pelatihan-pelatihan kebetulan ini kan apa yang diamanatkan dari gubernur, kita harus kolaborasi ya. Ya. Jangan mengandalkan dana APBD, tapi kita harus bisa menangkap dari luar juga. Gimana caranya bisa UPT bisa berjalan dan bisa menghasilkan yang terbaik. Ya, contohnya dengan pelatihan di Klatri Inwan yang sekarang berjalan menjahit, nanti itu setelah selesai dia itu mendapatkan 2 sertifikasi dan kompetensi. Yang ketiganya dia dapat dikerjakan di perusahaan. Karena kita satu menunjang untuk mungkin mengurangi angka pengangguran juga. Nah dari situ mungkin. Oke. Iya. Jadi setelah pelatihan ini nih Pak, pesertanya disalurkannya kemana Pak? Ke perusahaan-perusahaan. Kebetulan perusahaannya si A misalnya memerlukan 20 orang, si B 40 orang. Nah, kita di sini bisa dididiknya. Pak, selain pelatihan tentu pasti ada fasilitas lebih nih yang diberikan seperti alat-alat. Boleh dijelasin lagi nggak nih Pak? Untuk peralatan di UPT menyediakan alat seperti mesin seset, mesin jahit, terus mesin sulas, mesin pon. Nah, di sini kebetulan ada mesin-mesinnya. Jadi bisa digunakan oleh para IKM yang tidak mempunyai mesin di sini. Dengan ada tarif PAD dengan nomor 6 tahun 2018 kita diadakannya peraturan gubernur mengenai tentang retribusi. Nah disitulah mungkin, tapi tidak seperti yang biasanya di swasta. Mungkin di swasta 1.000, di kita mah paling 500. Karena kita tujuannya bukan untuk bisnis, untuk mengembangkan para IKM yang ada di Jawa Barat, khususnya persepatuan. Persepatuan. Ya. Kunci utama bisnis adalah menjaga hubungan baik dan menciptakan kepercayaan. Kang Rizky Ilyas, pengrajin muda sepatu Cibaduyut. Dulu waktu kuliah tuh kan lulus tuh 2020. 2020 Maret baru lulus. Sedangkan COVID di Indonesia melonjak tuh April kan. Nah, mau ngelamar kerja susah tuh, kemana-mana malah banyak pemutihan kayak gitu kan. Nah, coba-cobalah ngejual produk-produk ada yang sekitar Cibaduyutan ini. Ternyata enak, laku banyak itulah, lumayan. Nah, setelah itu nyoba bikin brand sendiri, laku, ternyata terkendala di produksinya, lambat gitu. Udah produksi itu berhenti, mikir, wah harus dapat penghasilan nih, dari mana nih harus dapat penghasilan gitu. Manfaatin lah yang ada ini, orang tua ini. Manfaatin, promosiin sendiri, ternyata dapat lagi link sendiri, kerjasama sama beberapa perusahaan. Ya akhirnya terjun lah ke bisnis ini gitu. Oh, tadi ngerjainnya sepatu TNI, sepatu Polri. Nah, aku tuh apakah di Bandung aja atau di kota-kota lain pun menerima pesanan? Promosinya mungkin ya, Ya, promosinya. barang yang terimanya gitu. Kalau barang terimanya sih nggak luar Bandung, malahan kebanyakan di luar Bandung. Oh, karena kan gitu. kalau di Bandung tuh udah banyak produksian juga, jadi udah banyak yang masukin gitu. Kalau misalkan di luar Bandung kan orang-orang kalau yang misalkan udah tahunya ke sini ya terus ke sini gitu. Saya aja ini udah beberapa kota ya, udah Jakarta, Solo, Semarang, Jogja, Palu, Kalimantan juga udah gitu. Udah keluar pulau gitu juga. Keluar pulau. Awalnya gimana sih sampai bisa expand malah di luar Bandung? Awalnya sih kayak ya gimana caranya kita punya promosi kita nyampe ke sana gitu. Sekarang kan ada internet kayak gitu, marketplace. Kita masukin ke situ ternyata ya memang rezeki kita di situ ya masuk ke kita gitu. Berapa sih kira-kira setiap kali produksi itu kamu sanggup bikinnya? Kalau per bulan tuh kita sanggup 2.000 sampai 4.000 pasang. Wow, berarti satu hari sekitar 100. 100-an. Banyak juga. Iya. Banyak banget. Ki, apakah semua pekerja di sini itu asalnya dari Cibaduyut? Oh, bukan. Kalau yang sekarang saya lagi kerjakan tuh yang ada sekarang pekerja di sini tuh bukan orang Cibaduyut rata-rata. Cuman ada satu orang Cibaduyut di sini tuh. Yang lain berarti dari? Dari Ciwidey, Cililin,
Bandung Selatan kayak Ciparai seperti itu gitu. Oke, berarti kalau lagi nggak ngerjain produksi, biasanya mereka pada ngapain? Kadang ada yang jadi petani, kadang ada yang kerja tapi bukan di sepatu juga, ada yang lain juga lagi gitu. Ya mungkin karyawannya juga multi talent mungkin ya. Jadi bisa beberapa, bisa menani, bisa juga bikin sepatu. Ya, Canggih juga ya. Inovasi apa sih yang dikasih sama Rizky Abadi nih? Inovasi sih kalau misalkan di sepatu kayak gini lebih mengikuti apa yang diperintahkan oleh negara lah. Kayak ada kalau misalkan negara ada pembagian jatah seperti itu, kita ngikutin modelnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada sepatu-sepatu kayak safety shoes seperti itu, kita lebih mencari desain sendiri. Saya ngedesain sendiri tuh. Cuma ada beberapa produk saya desain sendiri. Saya lebih lihat sampelnya tuh lebih di Pinterest. Kalau Pinterest kan kadang model-model yang dari luar negeri keluar terus muncul semua. Kalau misalkan cara-cara baku kayak dari dulu tuh lihatnya majalah itu kan modelnya model lokal semua gitu. Saya lebih lihat ke desain luar gitu. Dikombinasiin lagi dengan model lain. Oke. Kalau aku jalan-jalan nih, dari penglihatanku lebih banyak yang malah nerima PO daripada bikin brand sendiri. Kira-kira kenapa sih? Kalau mungkin ke lebih permintaan ya, kalau misalkan kita bikin brand sendiri, permintaan nggak akan langsung banyak gitu. Kan harus bertahap dulu. Sedangkan kalau misalkan kita nerima PO dengan udah ada brand yang ternama gitu, kebutuhan pun PO yang masuk pun banyak, hampir ribuan gitu. Saat gagal, kamu hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Ini dia Nurman, anak muda yang menggerakkan industri sepatu berbahan dasar dari kulit ceker ayam. Nah, Nurman ini adalah owner dari brand sepatu artisan namanya Hirka. Boleh ceritain dikit nggak? Oke, jadi Hirka itu kita bergerak di industri kreatif, khususnya di sepatu. Kita bergerak di mengolah limbah kulit ceker ayam menjadi sesuatu produk yang memiliki nilai lebih. Jadi singkatnya kita kenapa ceker ayam? Karena ceker ayam itu belum ada, pertama itu. Kedua juga ceker ayam punya sisi yang serupa seperti halnya kulit ular dan buaya. Makanya campaign kita menggantikan atau alternatif material selain ular dan buaya. Kenapa limbah ceker? Karena itu belum ada yang istilahnya belum ada yang olah lah gitu kan, bicara soal sampah plastik dan lain sebagainya. Meskipun di Indonesia ini nggak jadi common issue ya gitu, bicara soal sebenarnya yang jadi hot topiknya bukan limbah ceker ayamnya, tapi alternatif materialnya gitu, alternatif material selain ular dan buaya. Nah itu kan kalau di Indonesia apalagi Eropa itu bicara soal kulit eksotis ular dan buaya itu mereka udah nggak boleh pakai gitu. Makanya kita menghadirkan salah satu alternatif material, yaitu menggunakan kulit ceker ayam. Dari bagian ceker nih yang dipakai kulitnya doang berarti? Betul, kulitnya doang. Kalau daging sama tulangnya dikemanain tuh? Nah, untuk daging dan tulangnya itu kita bagiin, mau yang kerja ataupun misalnya ke masyarakat sekitar. Jadinya masih bisa dimakan dan diolah. Dari yang aku sempat baca-baca nih, tulang kan bisa jadi alternatif untuk lem. Apakah itu berlaku juga di sini? Nah, sebetulnya kita pengen mengolah semua apa yang jadi ya ceker lah, bisa mengolah semuanya gitu keseluruhan. Tapi karena kita pengen concern di satu dulu nih, fashion gitu, makanya kita coba mengolah dulu sih kulitnya. Setelah itu, setelah kita puas gitu dengan riset yang udah kita kembangkan, akhirnya nanti mungkin semuanya kita bisa olah. Oke. Marketnya Hirka itu ada di mana sih? Marketnya dalam dan luar negeri tentunya gitu kan. Cuman terbesar memang untuk saat ini dalam negeri, karena dengan adanya COVID ini kan market kita agak susah ya untuk menjangkau market luar. Apalagi kemarin kita tersendat, ada beberapa barang yang tersendat gitu. Akhirnya ya concernnya kita atau marketnya kita saat ini di dalam negeri. Cuman di 2002 ini targetnya kita pengen keluar. Oke. Ceker ayam bukan sesuatu yang lazim diproses sama brand-brand atau orang-orang. Nah, risetnya berapa lama sih sampai akhirnya bisa jadi kain yang wah ini bagus banget? Oke. Jadi untuk bicara soal riset, kita ada 1 tahun untuk riset materialnya aja. Dalam artian dari mulai durability-nya, lalu juga flexibility-nya, dan aspek-aspek lain, penunjang lain untuk si kulit. Dan 1 tahun lagi itu untuk produknya, karena sempat kita bingung juga. Material sekecil ini bisa dijadiin apa? Akhirnya kenapa kita ke sepatu? Karena bisnisnya kita sepatu dan larinya ke sepatu.
Oke. Jadi 2 tahun lah total riset. Total research 2 Sampai tahun. siap publis. Sampai publis dan diperkenalkan ke publik. Ya. Nah ini yang memang jarang diperhatikan, apalagi sama masyarakat Indonesia gitu kan. Nah kemarin sempat ada beberapa isu di sebagian daerah yang ada di Indonesia itu ularnya udah nggak ada gitu. Dalam artian bukan nggak ada, tapi populasinya menurun lah gitu. Sehingga akan ada satu rantai makanan yang terputus dari hutan tersebut gitu kan. Bayangkan kalau misalnya ternyata tikus lebih banyak, terus atau populasi hewan yang jadi makanannya ular itu meningkat gitu. Apa yang bakal terjadi gitu kan? Dan kenapa akhirnya kita masuk ke campaign tersebut ya? Karena itu jadi salah satu tujuan besar kita gitu, kelestarian gitu. Karena yang lain untuk saat ini mungkin lebih enak ketika bicara soal lingkungannya. Proses dari ceker sampai akhirnya jadi kain yang bisa dipakai untuk sepatu tuh gimana sih? Nah, pertama prosesnya adalah pemisahan antara daging, kulit, dan tulangnya. Masuk ke beam house. Beam house tuh jadi semua yang bakal nanti diolah ke pre-tanning atau sisa-sisa yang kuning-kuningnya kan, kalau ada ceker ayam yang ada yang kuning-kuningnya tuh. Iya. Nah, itu harus hilang dulu tuh. Nah, baru masuk ke pre-tanning, proses pre-tanning, lalu masuk ke tanning, finishing, setelah itu baru disusun satu persatu, di puzzling sehingga akhirnya jadi satu pola. Masuk ke upper penjahitan, assembling. Setelah assembling baru siap diberikan kepada customer. Oke. Dengan ini kan prosesnya sangat complicated ya. Ya. Dijualnya di angka berapa sih? Kalau untuk rate-nya kita di 490 sampai ada yang 2,5 untuk Indonesia. Cuman kalau untuk yang luar itu ada yang sampai 10 juta sih. Jadi untuk luar itu start from 1,5 sampai 10 jutaan ada. Kenapa tuh dengan perbedaan harga itu? Karena kan kalau di Indonesia juga kita harus istilahnya harus ada yang diedukasi gitu. Nah itu tuh cara bentuk edukasi kita dengan cara masih affordable lah, masih bisa dijangkau sama masyarakat Indonesia yang masih lazim lah gitu kan. Katakanlah gini, tiba-tiba kita jual casualnya kita 1,5, ya udah mending teman-teman atau customer kita mending udah aja yang brand-brand yang udah besar. Nah itu pasti udah ada di alam bawah sadarnya customer gitu kan. Nah sedangkan sekarang gimana caranya untuk masuk drive into market gitu, masuk ke market ya salah satu caranya dengan seperti itu gitu, untuk memperkenalkan dulu. Nah ketika mereka udah cinta dengan produk yang kita punya, mau berapapun harganya pasti dikejar sih. Sekarang udah mulai kerasa bahwa Cibaduyut sendiri shifting, tapi kan itu nggak bisa disalahin 100% kepada market karena memang yang namanya zaman akan berubah. Yang di highlight adalah gimana sih cara supaya teman-teman yang menonton ini bisa mengedukasi diri agar ketika ngelihat sepatu pun tahu sejarah dan proses di baliknya. Ya sebetulnya itu kembali ke diri masing-masing ya, maksudnya karena kan bicara soal edukasi atau bicara soal sejarah dari sepatu itu memang pelajaran yang nggak mesti atau harus kita pelajari gitu. Nah problemnya mungkin ada di sekarang kenapa orang Indonesia lebih suka produk luar daripada produk lokal sendiri gitu kan. Bagaimana cara menemukan kecintaan akan produk lokal sendiri gitu. Ya itu yang memang sekarang kita coba bangun sih di Hirka gitu. Dan ada beberapa teman-teman brand lain yang kenal saya juga yang bareng-bareng sama kita untuk mengedukasi hal serupa gitu, gimana caranya menemukan kecintaan akan produk lokal gitu. Padahal produk lokal juga bagus gitu, dan sebetulnya banyak produk internasional yang dibuat di lokal dan dijual di luar karena apa? Karena kualitasnya gitu. Nah Indonesia tuh dikenal dengan kualitasnya. Nah makanya bicara soal kualitas produk lokal sendiri harusnya bisa diapresiasi lebih sih sama market dengan cara membeli produk lokal. Bersama Sentra Sepatu Cibaduyut, kita belajar sejarah di balik sepatu kulit khas Kota Bandung. Saya Kista Snukman, sampai berjumpa lagi di Sokoguru Explore selanjutnya.